Kondisi Pak Ferry pada hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Beliau tetap melakukan aktivitas seperti biasa, melakukan sholat, berdoa, berharap kepada Tuhan untuk jalan yang terbaik bagi perkara yang sedang dialami oleh Pak Ferry, begitu. Nah, mungkin kemarin kan ada sakit nggak sih Pak Jem? Sekarang apa sakitnya kambuh lagi apa gimana gitu? Kalau sakit itu kan yang diderita Pak Ferry sudah sejak lama, itu kan riwayat penyakit. Di samping juga ada penyakit-penyakit yang lain seperti sakit asam lambung, begitu. Jadi ya walaupun sakit tetap dijalani, begitu loh. Karena sejak awal Pak Ferry sudah berkomitmen untuk kooperatif dan mengikuti setiap proses hukum. Di samping itu juga kami tim penasihat hukum sudah mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan atau setidaknya pengalihan penahanan. Ya, kami juga berharap supaya kepolisian Polda Jawa Timur menerima permohonan kami dan menangguhkan tahanannya Pak Ferry, begitu. Oke Bang Jem, mungkin saudara-saudaranya dari Pak Ferry sendiri sudah mengunjungi kan untuk bertemu dengan Pak Ferry sendiri? Keluarga dari Pak Ferry sudah menghubungi saya, mereka sedang atur waktu untuk melakukan kunjungan kepada Pak Ferry. Tentu dari pihak keluarga ingin segera mungkin untuk datang ke Surabaya untuk mengunjungi Pak Ferry dan mengetahui keadaan secara langsung ya. Mereka sudah beberapa kali menghubungi saya, berkoordinasi, tinggal mencari waktu yang paling tepat supaya bisa bertemu dengan Pak Ferry dan mengetahui keadaan Pak Ferry secara langsung, begitu. Tapi kondisinya, berarti sudah telepon atau bertemu Bang sama sudah menghubungi saya untuk mencari waktu yang paling tepat untuk datang ke Surabaya dan mengunjungi Pak Ferry secara langsung. Dalam minggu ini dijadwalkan, begitu. Oke, tapi mungkin dari Pak Ferry sendiri mungkin ada rasa penyesalan nggak sih Bang Jem? Apa kemarin kan sudah dia permintaan maaf gitu Bang Jem? Dalam sebuah hubungan rumah tangga itu kan pasti ada kesalahan. Apa salahnya sih saling memaafkan dan saling memulai untuk meminta maaf, begitu loh. Karena dalam sebuah hubungan itu kan pasti selama 10 bulan pasti ada percekcokan kan, begitu. Bang Jeff, maaf Bang Jeff, terkait penahanan Mas Ferry, gimana Bang tanggapannya, terus langkah-langkah hukumnya gimana? Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa proses penahanan itu adalah hak yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Maka kami mengikuti proses hukum aja sebaik mungkin, begitu loh. Kalau ditanya apa langkah hukum kami sudah mengajukan surat permohonan untuk penangguhan penahanan yang kami tujukan kepada Dirkrimum Polda Jawa Timur. Kalau kita mengajukan surat permohonan, kita nggak berbicara peluang, itu kan kewenangan. Maka 100% itu adalah hak yang dimiliki oleh Polda Jawa Timur. Jadi kita nggak berbicara masalah peluang di sini. Kita hanya mengajukan permohonan, selanjutnya adalah hak dari Polda Jawa Timur karena itu merupakan kewenangan dari penyidik untuk menerima permohonan kami atau tidak, begitu. Tapi sekali lagi kami berharap supaya permohonan kami bisa dikabulkan. Kenapa kami mengajukan permohonan? Yang pertama, agar Pak Ferry bisa menjalin komunikasi untuk mengupayakan perdamaian. Sekali lagi kami tetap membuka pintu perdamaian karena bagaimanapun amanat undang-undang PKDRT adalah bagaimana mengedepankan restoratif justice atau keadilan restoratif. Bagaimana caranya? Tentu kedua belah pihak mengungkapkan keinginan masing-masing, duduk bersama, mencari jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Sehingga ketika ditemukan jalan tengah, bisa mencapai win-win solution, lalu kemudian bagaimana kita mencapai keadilan restoratif tersebut. Begitu Mas. Tapi yang pasti begini ya, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi dan perjelas. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu, saya ingin mempertanyakan dulu, benar enggak sih bahwa hidung dari Ibu V itu patah? Itu perlu dijawab secara tegas terlebih dahulu dari pihak Ibu V, baik itu dari kuasa hukumnya atau dari pihak Ibu V sendiri. Pertanyaan saya, apakah benar hidung dari Ibu V itu mengalami patah akibat
perbuatannya Pak Ferry itu perlu dijawab. Kenapa? Karena begini, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu jelas sekali di pasal 44 ayat 4, ketika seseorang mengalami kekerasan yang tidak mengakibatkan penyakit, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari, dan tidak mengganggu mata pencahariannya, itu harusnya dikenakan pasal 44 ayat 4 yang ancaman hukumannya itu adalah 4 bulan. Berbeda dengan 44 ayat 1 yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Begitu loh. Maka kami ingin tahu dulu nih fakta yang sebenarnya. Benar nggak itu hidung mata? Nah, kalau yang kita lihat saat ini kan keadaannya baik-baik saja. Maka kami juga lagi mempelajari apakah sebenarnya masuk nggak nih di pasal 44 ayat 4. Karena kalau kita melihat salah satu unsurnya adalah yang pertama, di pasal 44 ayat 4 itu dikatakan bahwa harus menimbulkan penyakit. Yang kedua adalah menghalangi mata pencaharian. Yang ketiga adalah menghalangi kegiatan sehari-hari. Selama ketiga ini tidak terpenuhi, maka yang diterapkan sebaliknya adalah pasal 44 ayat 4 dalam Undang-Undang PKDRT itu sendiri. Itu yang paling utama. Kita bicara konstruksi hukum ya, begitu. Teman-teman, mohon maaf, selain Bang Jeff di mute dong ininya, audionya selain Bang Jeff. Thank you. Ya, Bang Jeff, mungkin ekspresi dari Pak Ferry ini kan dianggap acting. Bang Jeff, saat kemarin mau juga netizen, mungkin tanggapan seperti apa Bang Jeff? Kasih rilis kemarin nih. Iya, tentu kalau setiap orang yang sedang mengalami persoalan hukum bagaimanapun pasti ada tekanan-tekanan tersendiri ya. Jadi kalau dikatakan itu acting atau pura-pura itu kurang tepat lah. Setiap orang yang mengalami proses hukum itu pasti ada tekanan-tekanan tersendiri dalam dirinya, apalagi ini persoalan rumah tangga. Tentu Pak Ferry juga banyak pikiran dan tekanan dalam diri. Ya. Jadi sekali lagi kalau dikatakan itu acting atau pura-pura, saya rasa itu tidak tepat dan tidak benar begitu loh. Maaf Grit, tolong ya. Kalau lagi nggak ngomong. Ya dong, itu yang selain Bang Jeff tolong di mute ini ya teman-teman. Suaranya kemana-mana. Thank you. Bang Jeff, boleh nanya dari MNC Bang. Bang, alasan kepolisian sendiri kenapa langsung menahan Mas Ferry gitu? Apakah mungkin khawatir menghilangkan barang bukti atau seperti apa nih? Mengingatkan waktunya cuma berapa hari ya dari pelaporan ya Bang? Iya, sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seseorang yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun itu dapat ditahan. Itu merupakan syarat objektif. Oleh karena saat ini Pak Ferry dikenakan pasal 44 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun, maka memenuhi syarat objektif, begitu loh. Nah, di sisi yang lain, ada syarat subjektif. Apa yang dimaksud syarat subjektif? Yang pertama, bahwa tersangka tidak akan menghilangkan barang bukti. Yang kedua, bahwa tersangka tidak akan melarikan diri. Tentu itulah yang kami jamin kepada pihak kepolisian, bahwa Pak Ferry tidak akan melarikan diri. Yang kedua, bahwa Pak Ferry juga tidak akan menghilangkan barang bukti. Oleh karena Pak Ferry sejak awal sudah menyatakan bahwa dia akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya, akan kooperatif. Itulah alasan kami mengajukan penangguhan penahanan, begitu loh. Nah, sekali lagi itu kewenangan dari kepolisian. Kami menggunakan alasan subjektif bahwa Pak Ferry akan kooperatif, bahwa Pak Ferry tidak akan menghilangkan barang bukti. Kenapa? Bagaimana bisa menghilangkan barang bukti? Karena seluruh barang bukti itu saat ini kan sudah ada di kepolisian. Bagaimana kita menghilangkan barang bukti, begitu loh. Jadi saya rasa Pak Ferry memenuhi syarat subjektif untuk ditangguhkan penahanannya, begitu. Bang, kemarin itu Ferry itu sempat ngebacain surat cinta itu seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Ya itu kan isi hatinya Pak Ferry ya, suratnya itu tentu dari lubuk hatinya Pak Ferry yang paling dalam.
Kalau itu ditanyakan kepada saya, ya saya juga nggak tahu begitu loh. Dalam artian itulah isi hatinya Pak Ferry. Saya aja baru tahu bahwa Pak Ferry menulis surat tersebut pada saat di polisi daerah Jawa Timur begitu loh. Makanya kalau ditanya kepada saya, apakah itu surat cinta? Yang pasti itu adalah isi hati dari Pak Ferry sendiri yang diungkapkan melalui surat, kemudian dibacakan sendiri di depan teman-teman media begitu. Maaf, terkait penahanan Pak Ferry, ini untuk permulaan ini penahanan akan dilakukan sampai 20 hari ke depan ya berarti ya Bang ya? Iya, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk menahan pertama kali itu 20 hari. Kecuali pihak Polda Jawa Timur mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang sudah kami ajukan. Nah, begitu. Jadi sampai ke depan ini ya 20 hari lah masa tahanannya. Dan juga Pak Ferry kan digugat cerai oleh Bang Pena. Mungkin bagaimana nih Bang? Saya tidak mau menanggapi itu. Yang pertama, itu belum dilakukan. Yang kedua, kami masih mengupayakan bagaimana mencari jalan perdamaian. Jadi kalau ditanya hal yang seperti itu, belum waktunya untuk dijawab, begitu loh. Yang penting kita berbuat yang terbaik dulu. Proses hukum kita hadapi, biarkanlah proses hukum berjalan dengan baik. Di sisi yang lain, kami juga masih membuka pintu-pintu dan menjalin komunikasi, begitu loh. Makanya kami berharap terjadi pada akhirnya upaya perdamaian tersebut, begitu. Jadi yang lain-lain yang belum terjadi kami tidak bisa komentari. Oke, Bang, tadi aku kan baru ketemu Bang Hotman juga nih, dia tidak, Mbak Vena katanya sama sekali tidak ada mau mediasi. Tapi kalau dari pihak Abang dan Mas Ferry gimana Bang? Maksudnya ada pengen ketemu kah gitu Bang bersama Mbak Vena, Bang Hotman gitu untuk ya tadi gitu untuk melakukan mediasi, atau ini kan bisa dibilang kekeluargaan juga Bang gitu. Kalau dari Abang sama Mas Ferry mau aja sebenarnya untuk berkumpul bertemu bareng-bareng gitu Bang, duduk. Justru itu yang kami harapkan. Kalau memang ada yang bisa mendamaikan atau paling tidak mencarikan jalan keluar atau menyambungkan tali silaturahmi antara Pak Ferry dengan Ibu V, itu justru yang kami harapkan. Sehingga mereka berdua bisa langsung bertemu dan mengungkapkan isi hati masing-masing. Mungkin apa yang ingin diungkapkan, mungkin dari Bu V keinginannya seperti apa, lalu kemudian Pak Ferry sendiri juga keinginannya seperti apa, sehingga bisa menemukan titik tengah, lalu kemudian kalau memang tercapai perdamaian bisa menuangkan itu dalam perdamaian sehingga tercapai restoratif justice. Jadi kalau ditanya mau nggak sih bertemu Pak Ferry dengan Ibu V, sangat mau dan sangat itulah yang diinginkan oleh Pak Ferry, begitu loh. Tapi kan Bang, dalam kasus KDRT restoratif justice tidak berlaku Bang. Kata siapa itu? Yang biasa-biasa aja Bang. Enggak. Dalam setiap perkara, ketika ada seseorang pelapor dengan terlapor bersama-sama berdamai, lalu kemudian mengajukan perdamaian kepada pihak kepolisian, maka dengan kebijaksanaan pihak kepolisian dapat mengambil upaya hukum, yaitu restoratif justice atau keadilan restoratif. Selama memang pelapor dengan terlapor bersama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian. Begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa dalam undang-undang PKDRT sendiri tidak ada restoratif justice, itu sangat keliru. Justru undang-undang PKDRT mengamanatkan supaya ketika memang pelapor dan terlapor memiliki jalan tengah atau paling tidak mereka bersepakat berdamai, maka dimungkinkan untuk dilakukan restoratif justice. Itu yang benar. Oke, Bang, terkait foto-foto Mas Ferry yang katanya juga terkena pukulan ya atau cakaran dari Mbak Vena, itu bisa dijelaskan Bang? Maaf. Kemarin di Polda Jawa Timur kan saya sudah jelaskan dan saya sudah keluarkan itu kan. Biarkanlah itu menjadi ranah proses hukum.
Nah, kemarin kan teman-teman media bilang pengen tahu nih alat buktinya apa. Setelah kita tunjukkan, kalau sekarang pengen mendetail lagi, itu sudah menjadi proses hukum. Biarkanlah itu menjadi proses hukum saja, begitu. Itu kan sudah kami serahkan ke pihak Polda Jatim. Seluruh alat bukti yang kami miliki itu sudah kami serahkan kepada penyidik Polda Jatim. Biarkanlah nanti Polda Jatim penyidik menyimpulkan fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan alat bukti yang sudah kami berikan. Begitu. Itu adalah sebagai langkah hukum dan upaya kami untuk membuktikan fakta yang sebenarnya, begitu. Bang izin. Halo, Bang. Iya, gimana? Untuk upaya damai sendiri ada jaminan nggak Bang kalau Mas Ferry ini nggak akan melakukan KDRT lagi? Dan mungkin gimana cara meyakinkan Abang ke pihak lawan? Iya, kembali lagi, kalau masalah perdamaian itu kan antar para pihak. Bukan saya yang meyakinkan. Bukan saya. Kita ini kan tim kuasa hukum adalah faktor eksternal. Di luar yang berperkara. Karena sekali lagi, berdasarkan undang-undang advokat, seorang advokat tidak bisa diidentikan dengan kliennya. Maka kami ini faktor eksternal. Kami hanya mendukung proses perdamaiannya. Tapi bagaimana meyakinkan dari Ibu V sendiri itu adalah kewajibannya Pak Ferry sendiri, begitu loh. Kami hanya membantu untuk mencapai proses itu. Kami hanya membantu mencarikan jalan atau mencarikan pintu di mana nanti pada akhirnya mungkin Pak Ferry bisa menjalin komunikasi dengan Ibu V. Tapi bagaimana Pak Ferry bisa meyakinkan Ibu V itu adalah kewajibannya Pak Ferry, begitu loh. Karena yang menjalani adalah Pak Ferry dengan Ibu V sendiri. Itu bukan kewajiban kami tim penasihat hukum untuk meyakinkan bahwa Pak Ferry tidak akan melakukan lagi tindak pidana tersebut. Biarkanlah itu menjadi ranahnya Pak Ferry, begitu loh. Itu menjadi kewajibannya Pak Ferry sendiri nanti untuk membuktikan kesungguhan hatinya untuk membuat kembali Bu V menjadi percaya, begitulah, atau paling tidak berdamai, begitu.